your motivator, gotta get you where. Hari ini kita menemui Bapak JB Susatyo. Hari ini kita bakal tanya nih Pak beberapa pertanyaan. Bapak ini kan udah lumayan pakar nih di dalam hal jurnalisme nih, apa udah berapa tahun nih Pak kira-kira di bidang jurnalisme? More than 15. More than 15 years. Itu dari umur berapa Pak? Umur 27-an. 27. 27 ya, jadi udah 26-27. mulai karirnya pas dari umur segituan. Kan setelah kita ke Astra kemarin, Astra Internasional TBK, kita melihat ternyata dikasih tahu kalau bapak itu menciptakan satu buku, menulis satu buku untuk Astra sendiri yang berjudul Inspirasi Astra untuk Bangsa. Apa sih yang menginspirasi bapak untuk menulis buku itu sebenarnya? Kebetulan pada waktu itu momentumnya adalah Astra sedang berulang tahun yang ke-55. Oh, 55. Jadi mereka juga ingin mengkampanyekan sesuatu, ingin berbagi sesuatu tentang apa yang sudah mereka lakukan. Mereka waktu itu kebingungan apa ya kira-kira produk yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka lakukan. Selain mengkomunikasikan apa yang sudah mereka lakukan, mereka juga ingin dapat feedback dari stakeholders-nya yang luas itu. Karena itu waktu saya diskusi dengan Pak Yulian Warman yang kemarin kita ketemu di saya menawarkan gagasan, kenapa nggak Astra menulis inspirasi Astra berbagi untuk bangsa. Jadi kita akan menjalin stakeholder yang luas, 100 tokoh untuk berbicara tentang apa yang sudah Astra lakukan untuk bangsa ini. Dan sekaligus dari 100 tokoh mereka mendapat masukan apa lagi yang harus dilakukan oleh Astra. Mereka sangat tertarik dengan gagasan itu sehingga jadilah proses pembuatan buku itu memakan waktu berapa lama? kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan aja. Itu apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak dikasih akses untuk masuk ke Astra untuk mengetahui apa aja sih mengenai Astra sebenarnya? Saya diberi akses yang seluas-luasnya untuk masuk ke Astra. Saya diberi akses seluas-luasnya untuk narasumber yang relevan dengan penulisan buku tersebut. Dan saya diberi akses yang seluas-luasnya untuk mengembangkan konsep apa saja yang mau saya tulis. Jadi itu betul diberi keleluasan penuh oleh Astra. Yang penting mereka cuma mau hasilnya bagus. Oh, oke, jadi yang penting results ya. Apa yang Bapak telah lakukan sampai Astra itu mempunyai kepercayaan supaya Bapak menulis buku itu? Waktu saya bertemu dengan Astra, pada saat itu posisi saya adalah editor in chief atau pemimpin redaksi dari majalah Fortune Indonesia. Fortune Indonesia itu majalah yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Jadi sebagai jurnalis pada waktu itu, tentu saja kita harus punya akses yang luas kepada narasumber penting, terutama perusahaan yang sebesar PT Astra Internasional. Anda tahu Astra Internasional saat ini adalah konglomerat terbesar di Indonesia. Dan apa sih yang memotivasi Bapak itu untuk bisa mencapai, untuk dipercayakan Astra kan itu tidak mudah. Apa yang memotivasi Bapak pertama kali untuk menjadi jurnalis itu sebenarnya? Oke, ini sebuah proses yang panjang sebetulnya. Bermula dari sesuatu yang simpel. Jadi saya itu suka sekali melakukan perjalanan dan kemudian membuat laporan atas semua perjalanan itu. Dulu saya pernah bekerja di sebuah lembaga penelitian dan selalu setiap kali dikirim ke lapangan pulangnya harus membuat laporan. Tapi laporannya bersifat teknis ilmiah karena merupakan hasil riset berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Agak membosankan menulis seperti itu. Karena itu kemudian dari hasil riset itu saya coba olah sendiri untuk membuat tulisan yang lebih ringan, menyenangkan, yang dibaca. Nah dari situ saya kemudian tertarik, rasanya profesi jurnalis ini cocok buat saya karena jurnalis juga sering kali melakukan reportase ke lapangan dan membuat tulisan. Mulanya belum jadi suka menjadi jurnalis, tapi mulai dari suka menulis, suka mengamati di dalamnya dan mengerjakan tulisan. Tapi lama-lama kemudian menjadi tertarik dan akhirnya bisa di 3 sampai 15 tahun. Sampai lebih dari 15 tahun. Bapak udah menjalani hampir 15 tahun lebih dari 15 tahun. Goal Bapak ke depan, goal karir sebagai jurnalis ini apa Pak ke depannya? Jadi esensi dari jurnalis itu adalah kita ingin berbagi sesuatu atau menginformasikan sesuatu yang orang lain belum tahu. Kita ingin men-sharingkan sesuatu yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Itu sebetulnya bisa dilakukan dari Anda sebagai jurnalis maupun Anda bukan sebagai jurnalis. Itu antara lain saya lakukan lewat penulisan buku dan lain sebagainya. Yang dari buku itu saya ingin berbagi sesuatu. Atau kalaupun saya tidak bisa berbagi sesuatu, saya kenal dengan seseorang yang terkenal, punya gagasan pemikiran bagus dan lain sebagainya. Saya merasa gagasan ini layak untuk dibagikan kepada orang lain. Saya akan mencoba meyakinkan dia. Anda mesti menulis buku atau tulis apapun untuk supaya gagasan Anda ini bisa diterima atau bisa dibaca oleh orang lain dan menginspirasi orang lain.
Itu yang utama. Menurut Bapak ada kritik atau saran atau hal yang paling terpenting gak untuk anak-anak muda yang sekarang berminat banget nih Pak di dalam bidang jurnalisme? Yang pertama pasti tidak ada proses yang mudah. Menurut saya kalau kita ingin melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh tidak ada proses yang mudah. Sekarang ini ya harus diakui banyak beberapa di antara mereka yang suka mencari jalan pintas dengan meramu berita berdasarkan sumber-sumber baik itu online dan lain sebagainya. Tidak, jurnalis yang sebenarnya adalah jurnalis datang ke lapangan, harus melihat langsung, memahami langsung dan merasakan langsung apa yang terjadi di sana dan laporkan menurut ulang Anda. Jangan terpengaruh oleh pesanan, jangan terpengaruh oleh permintaan, baik itu dari perusahaan-perusahaan yang kebetulan terlibat atau menjadi pelaku di lapangan. Pak JBS untuk ketersediaan waktunya untuk kami wawancari. Terima kasih kembali, semoga membantu. Thank you. Cukup terdengar ya? Selamat siang, hari ini kita kedatangan Bapak JBS. Ada, oke. Terima kasih banyak ya Pak JBS Susetio. Terima kasih banyak Pak untuk saran-saran, kritik dan waktu yang telah kau Too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me